Lalu yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persiapan ataupun hal yang harus kita lakukan sebelum datang bulan Ramadan adalah bayar hutang puasa wajib. Jangan ditunda-tunda. Jangan diakhir-akhirkan. Akhirnya kalau sudah diakhir-akhirkan, the power of kepepet itu akhirnya apa? Seperti ini akhirnya apa? Qadha apa fidyah ya? Qadha apa fidyah? Kalau sudah kepepet, kalau sudah menjelang datang bulan Ramadan, akhirnya apa? Akhirnya milih yang mana, ibu-ibu? Yang qadha apa yang fidyah? Akhirnya fidyah kan? Ya sekalipun memang perbedaan pendapat di antara para ulama, wanita yang haid, wanita yang mengalami nifas, wanita yang menyusui, apakah memang kewajibannya mengqadha atau memfidyah? Memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang membolehkan qadha, ada yang membolehkan fidyah. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau merincikan, kalau ternyata tidak berpuasanya itu disebabkan karena faktor eksternal, bukan diri kita sebagai kaum wanita, maka apa? Maka kewajiban kita adalah mengqadha. Kita tidak berpuasa itu karena bukan khawatir kepada fisik kita, tapi khawatir kepada bayi, khawatir kepada janin. Maka berarti eksternal itu di luar diri kita. Maka kewajiban kita apa? Mengqadha. Tetapi kalau ternyata faktornya internal kita, kalau kita puasa maka kita tidak kuat menyusui, atau kemudian karena hamil, maka boleh apa? Fidyah. Tetapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan bahwa pada dasarnya hukum asal kewajiban orang meninggalkan puasa di bulan Ramadan adalah mengqadha, mengganti. Segera hutang itu dibayar. Apa hutang-hutang puasa yang wajib? Yang wajib diantaranya puasa Ramadan. Yang wajib lagi puasa itu apa? Puasa karena nazar. Kita pernah bernazar, kalau saya berhasil, kalau saya sehat, kalau anak saya begini dan begitu, maka saya bernazar untuk melaksanakan puasa berapa hari, sebulan, seminggu. Nazar seperti itu menjadi wajib, karena nazar itu sesuatu yang pada dasarnya Allah tidak mewajibkan, tapi kemudian hamba itu sendiri yang mewajibkan pada dirinya sendiri, maka menjadi wajib. Nah, itu yang namanya puasa nazar menjadi wajib, segera harus diselesaikan, segera harus ditunaikan. Maka kalau orang punya hutang puasa wajib, harus segera dibayar, segera ditunaikan. Tetapi kalau bertemu dengan dua, antara hutang puasa nazar dengan hutang puasa Ramadan, yaitu mana yang lebih prioritas? Yang lebih prioritas tentu puasa Ramadan. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, kalau seorang wanita itu meninggalkan puasa bulan Ramadan sampai datang bulan Ramadan berikutnya, dia tidak qadha, dia tidak bayar, dia tidak ganti karena kelalaian, karena faktor malas, karena faktor mengulur-ulur waktu, maka sampai datang bulan Ramadan berikutnya, termasuk kalau pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang tersebut dikategorikan berdosa. Sebenarnya bisa, sebenarnya mampu, tapi apa? Karena faktor malas. Bisa mampu, tapi karena apa? Di akhir-akhirkan, diundur-undur. Ternyata tidak terasa sudah datang bulan Rajab, terus lagi masih baru bulan Rajab, ternyata tidak terasa sudah datang bulan Sya'ban, ternyata terus sampai akhirnya hari ini sudah tanggal berapa, Ibu? Sudah tanggal 4 ya, apa tanggal 5 Sya'ban. Tidak terasa, maka segera dibayar hutangnya. Ini contohnya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang dirinya, an Abi Salamah
qala sami'tu Aisyah radhiyallahu anha taqul kana yakunu alayya shaum min Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Dari Abu Salamah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku pernah punya hutang puasa Ramadan dan aku tidak bisa menggantinya kecuali pada bulan Sya'ban. Kecuali pada bulan Sya'ban. Ya Allah alam apa sebabnya Aisyah kemudian sampai ternyata mengqadha hutang puasanya di bulan Sya'ban. Tetapi para ulama menyatakan kalau mengakhir-akhirkan wajib tanggungan puasa Ramadan sampai datang bertemu bulan Ramadan berikutnya karena faktor malas, karena faktor diulur-ulur waktunya, maka orang tersebut termasuk berdosa. Jadi segera diselesaikan. Sebab kalau puasa Ramadan ini ternyata tidak kita utang puasa Ramadan tidak kita tunaikan, kalau ternyata tidak kita tunaikan sampai datang bulan Ramadan berikutnya, kita tidak tahu ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan usia panjang kepada kita. Berarti kita meninggalkan sesuatu yang wajib.